Tema hari ini saya mau mengambil Efesus 4. Kita buka Efesus 4. Efesus 4 Efesus 4 ayat 29. Oke. Saya bacakan. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang benar beroleh kasih karunia. Amin. Tema hari ini saya mau ngambil stop ngebully. Apakah kalian pernah dibully? Dari Kamega, udah pernah belum dibully? Sudah atau belum? Pasti sudah. Pertanyaannya, di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti sudah pernah dibully, betul? Contoh saya dibilang anak I udah tahu kan? Pernah sama teman saya. Tetapi malam ini kita belajar, kenapa tema hari ini kita stop ngebully? Karena banyak anak muda ngebully orang, tetapi nggak mau dibully balik. Amin. Kenapa tema ini stop ngebully? Karena kita mau belajar. Kalau kita nggak mau dibully orang, jangan ngebully orang lain. Amin. Artinya ngebully itu nggak boleh. Artinya kita harus menjaga perkataan kita. Kata ngebully ini artinya kita harus menjaga perkataan kita. Amin. Kenapa tema stop ngebully? Banyak anak-anak muda ngebully. Saya dengar banyak anak-anak muda. Contoh ngebully orang tua, itu nggak boleh. Terus ngebully teman, nggak boleh. Kenapa? Satu perkataan kita bisa dicatat oleh Tuhan. Amin. Mengapa tema stop ngebully? Karena kita mau belajar. Kita harus memperkatakan yang membangun, memperkatakan yang penuh kasih, yang memperkatakan yang penuh sukacita. Amin. Kita sebagai orang Kristen jangan ngebully, karena ketika kita ngebully orang lain, maka hidup kita orang itu dibully, maka sakit hati. Amin. Artinya ketika kita ngebully orang lain itu pasti akan sakit hati. Artinya kalau kita mau perkataan kita penuh kasih, penuh berkat, kita harus memperkatakan orang itu, wah, ini orang ini cantik, wah, orang ini ganteng. Amin. Siapapun. Makanya saya setiap orang bilang, kamu cantik, kamu ganteng, kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Artinya satu perkataan kita membuat orang penuh kasih. Satu perkataan kita membuat bisa orang mengutuki. Amin. Artinya jangan mengutuki orang, jangan ngebully orang. Kita sebagai orang Kristen harus penuh kasih, harus penuh dengan berkat. Amin. Kenapa banyak anak orang Kristen suka ngebully? Kenapa? Karena gak sadar bahwa dirinya itu belum benar. Amin. Makanya malam ini kita belajar, kenapa tema stop ngebully. Kita mau anak-anak muda, semua komunitas rohani, kita harus menjadi perkataan yang penuh membangun. Amin. Jadi orang Kristen harus memperkatakan yang membangun. Bang, pertanyaan, apa tuh memperkatakan yang membangun? Membangun itu memperkatakan yang penuh kasih, memperkatakan yang penuh dengan sukacita. Amin. Tetapi malam ini kita belajar, jangan ngebully, stop ngebully. Arti kata stop ini tidak boleh ngebully. Amin. Tapi kalau orang masih ngebully orang lain, dia tidak sadar bahwa dirinya belum benar. Amin. Tetapi kalau orang yang mau benar di hadapan Tuhan, mau berkenan di hadapan Tuhan, harus menjaga perkataan yang penuh dengan sukacita. Amin. Kalau didengar orang membangun, orang itu akan sukacita. Orang itu semangat pelayanan. Contoh, Kajuan, kamu semangat terus melayani Tuhan. Itu perkataan apa? Membangun. Amin. Tetapi malam ini kita belajar. Malam ini kita harus belajar. Kenapa kita sering dibenci orang? Kenapa kita sering dikatain orang gak beres? Kenapa kita sering dikatain orang aneh? Kenapa? Karena kita sering mengebully orang lain. Betul? Kita harus sadar bahwa diri kita itu belum benar, teman-teman. Amin. Termasuk saya. Betul? Karena kita manusia biasa. Tuhan yang mensempurnakan kita. Saya lebih baik jujur kepada kalian. Amin. Daripada saya bohong di hadapan Tuhan. Kenapa saya tema stop ngebully? Kita mau belajar bahwa ngebully itu tidak boleh bikin orang itu sakit hati. Kalau orang yang sakit hati,
akan membalas dendam. Tetapi orang Kristen jangan membalas dendam ketika dibully. Tetapi katakan, terima kasih Tuhan sudah dibully. Tetapi kalau masih ngebully lagi, jangan. Lebih baik kita jangan ngebully orang lain. Kalau mau kita hidupnya jadi berkat orang lain. Amin. Kenapa banyak orang-orang pada ngebully? Karena dia tidak sadar bahwa dirinya belum berkenan di hadapan Tuhan. Demikian. Kemarin waktu yang lalu saya tema tentang jangan gosip. Sama aja tentang perkataan. Kenapa hari ini tema tentang perkataan? Karena kita sadar satu perkataan kita penuh dengan berkat. Amin. Satu perkataan kita penuh kuasa. Kalau kita ngebully orang lain, itu namanya bukan menjadi berkat, tetapi menjadi batu sandungan untuk orang yang mendengarnya. Amin. Amin. Kita harus sadar bahwa diri kita itu belum beres. Sadar diri. Amin. Jadi jangan ngebully orang lain kalau diri kalian udah benar. Amin. Artinya kita sadar bahwa diri kita belum benar. Ngapain kita ngebully orang lain? Amin. Kita harus sadar bahwa kita itu belum benar di hadapan Tuhan. Makanya bereskilah dirimu. Artinya kita harus jaga perkataan kita. Kalau kita menjaga perkataan kita, perkataan yang membangun, perkataan yang penuh kasih, orang yang mendengar akan sukacita, damai sejahtera, dan orang itu menjadi berkat ke orang demi orang. Amin. Kenapa kita sering jatuh batu sandungan dalam melayani Tuhan? Karena cuma satu, perkataan. Amin. Kita sering berkhotbah, tetapi sering juga mengebuli orang lain. Hati-hati teman-teman. Karena perkataan itu penuh kuasa. Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun api. Ketika kita udah mengeluarkan kata-kata yang gak beres, dia akan menjadikan api di dalam hidup kita. Bukan api langsung kebakar, bukan. Perkataan kita tidak menjadi berkat untuk yang mendengar. Amin. Artinya kita hati-hati dengan perkataan kita. Kalau kita stop ngebully, artinya jangan ngebully, teman-teman. Artinya kita harus memperkatakan apa? Membangun. Mengatakan apa? Sukacita. Kalau kita sadar, kalau kita nggak boleh ngebully, kita harus sadar bahwa diri kita belum beres di hadapan Tuhan. Bilang, kita belum beres di hadapan Tuhan. Amin. Oke. Apa ciri orang suka ngebully? Yang pertama, orang yang ngebully itu yang pertama ada sering menyebarkan gosip atau rumor jahat. Ciri-cirinya orang ngebully ada yang pertama, menyebarkan gosip. Siapa di sini sering gosip? Jangan. Sama aja kita mengebully. Atau lagi rumor yang jahat. Rumor itu artinya perkataan yang tidak sesuai yang fakta yang orang itu lakukan. Hati-hati teman-teman. Amin. Artinya kalau kita mau jadi berkat, harus mengatakan firman Tuhan, menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Amin. Makanya kita jadi orang Kristen harus memiliki perkataan membangun. Kita tak sadar kita pernah menggosip, kita pernah ngebully, betul? Kita semua sadar bahwa kita masih belum beres di hadapan Tuhan. Makanya saya bawa tema ini, jangan stop ngebully. Amin. Padahal gampang, stop ngebully. Apakah kita bisa berubah? Bisa. Dengan cara apa? Berdoa. Amin. Yang kedua, menyembah Tuhan. Yang ketiga, merasakan hadirat Tuhan. Amin. Artinya, kita harus memperkatakan yang membangun. Jangan dikit-dikit, kamu gini ya. Hah? Tapi kalau orangnya ada di situ, langsung diam. Itu tidak boleh teman-teman. Kalau kita mau benar-benar di hadapan Tuhan berkenan, dimulai dari perkataan yang membangun. Baru karakter. Amin. Hati, pikiran, karakter, perkataan. Amin. Malam ini kita belajar. Kalau kita mau menjaga perkataan, stop yang namanya ngebully. Bilang, stop ngebully. Amin. Bully itu jangan bikin orang itu sakit hati. Apalagi menyebarkan gosip yang gak tentu kejadian. Jangan teman-teman. Apalagi rumor kejahatan. Jangan. Kalau emang udah tahu, udah diem aja. Ya teman-teman. Kita jangan gosip atau ngebully. Nggak boleh.
Apalagi ngebully orang tua, nggak boleh. Apalagi memperkatakan bapaknya, nggak boleh, teman-teman. Amin. Sadar diri bahwa kita belum benar di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Sering menyebarkan gosip atau rumor yang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua ada menggunakan kata-kata kasar atau ejekan atau hinahan. Itu juga nggak boleh, teman-teman. Atau kata-kata kasar kepada teman kita, orang tua kita, nggak boleh, teman-teman. Atau ejekan atau menghina, itu nggak boleh. Itu samanya mengejek atau menghina orang lain. Amin. Makanya ngebully itu nggak boleh, teman-teman. Kenapa tema Restop ngebully? Karena kita sebagai anak orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, mau kita menjadikan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang kudus. Bicara kekudusan itu bukan perzinan doang, tetapi bicara kekudusan, bicara perkataan, karakter, dan seterusnya. Amin. Tetapi kita mau sadari dulu bahwa lidah kita, maaf ya teman-teman, lidah kita bisa memperkatakan orang. Amin. Artinya hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan lidah kita. Amin. Itu yang kedua adalah menggunakan kata-kata kasar atau ejekan atau menghinahan. Jangan mengejek orang. Amin. Atau dihina orang, atau apapun yang berbuat dengan kejahatan. Kita harus sadar diri, apa kita sudah benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga, suka merendahkan orang lain. Seringkali kita merendahkan orang lain. Itu juga gak boleh, teman-teman. Itu juga ngebully. Ada seseorang yang ngebully saya. Oh, saya kalau kerja, waktu itu kan saya dagang peyek, tapi saya dagangnya pakai celana pendek. Kenapa? Masa iya saya kerja di luar dari pelayanan saya pakai celana panjang? Boleh? Bagus nggak di hadapan? Saya kerja di jalanan, lagi dagang peyek, tiba-tiba pakai celana panjang, ada yang beli nggak? Nggak ada kan? Makanya jangan ngebully. Amin. Kalau belum tahu asli saya, amin, saya pelayanan emang kadang-kadang pakai celana panjang, kadang pakai celana pendek. Saya pelayanan ke online, saya pendek karena saya biasa-biasa aja. Amin. Kalau saya pelayanan di gereja, beda lagi. Itu di mimbar, beda lagi sama di rumah. Amin. Bagaimana caranya stop ngebully? Caranya satu, jaga mulut dan pilih kata-kata. Kita harus jaga mulut dan pilih kata-kata yang membangun. Apa tuh kata membangun? Memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan, oh itu orang ganteng, itu orang cantik. Tetapi kan itu orang bisa jadi berkat. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu gunakan kata-kata yang membangun. Kita harus gunakan yang membangun. Membangun apa? Beroleh kasih karunia, beroleh kasih. Amin. Itu yang kedua, menggunakan kata-kata yang membangun. Yang ketiga, tegur dan kasih. Dan jika melihat bully, kalau ada orang membuli, jangan kita ikut-ikutan, tetapi kita harus tegur. Hai teman-teman, tidak boleh ngebully. Ngebully itu sama aja dosa. Amin. Bukan kata Bang Kur, tetapi kata Yakobus 3 ayat 1 sampai habis. Amin. Dosa karena lidah. Efesus 4 ayat 29. Terus sama Amsal 18 ayat 21. Mulut dan mati dikuasai lidah. Amin. Siapa memakan, dia akan memakan buahnya. Artinya, ketika kita memperkatakan, Raja Salomo menjelaskan, kalau kita memperkatakan, kita akan memakan buahnya. Apa itu memakan buahnya? Memakan sama, caci maki, iri benci. Amin. Bisa aja orang menggubuli kita, bully balik. Betul nggak? Artinya kita harus menjaga perkataan kita. Lanjut. Apa dampaknya ketika orang itu dibully? Dampaknya paling bahaya. Dampaknya yang pertama, menjadi dosa di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan dosa, teman-teman. Kenapa dosa? Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun api, bisa aja kita memakannya. Amin. Artinya lidah kita dijaga, teman-teman. Amin. Itu yang kedua. Yang kedua adalah melukai perasaan dan harga diri orang lain. Waduh, kalau udah melukai harga diri orang lain, waduh, nggak. Dan nanti namanya apa ya? Kayak
kejiwaan, teman-teman. Jadi jangan ngebully. Kalau emang dia nggak suka sama itu orang, ngomong baik-baik. Tolong ngomong langsung ke depannya. Betul? Artinya kita tahu diri. Kalau dia nggak suka sama kita langsung samperin, ngomong apa salah saya, minta maaf, selesaikan. Jangan ada ngebully. Betul? Yang ketiga, menghancurkan hubungan sosial. Nah ini, hubungan sosial ini nggak boleh teman-teman. Bintar nanti hancur hubungannya. Amin. Sama masyarakat, sama teman-temannya. Makanya orang yang ngebully stop lah. Saya tidak suka orang ngebully. Apalagi lihat di depan mata saya sambil ngebully. Mohon maaf. Lebih baik saya turun dari teleponan daripada saya ikut-ikutan. Sama saja saya dosa. Amin. Yang keempat, yang paling keras, apa dampaknya ketika orang itu ngebully? Dampaknya merusak nama baik pelaku. Hati-hati. Kalau udah merusak nama baik pelaku, nanti kejiwaan dia makin lama makin nggak bagus. Jadi intinya kalau kita mau stop ngebully, kita harus menjaga perasaan orang lain. Kita harus menjaga perkataan kita. Amin. Terus memperkatakan apa? Firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Ibadah online atau apa, ibadah YouTube sama aja, teman-teman. Jadi intinya kita sadar bahwa ngebully itu tidak baik. Kita sadar ngebully itu dosa. Jadi kita harus jaga perasaan kita supaya perkataan membangun, perkataan penuh sukacita, perkataan yang bagus. Amin. Intinya kalau kita mau stop ngebully, cuma satu pesan saya. Cuma satu, teman-teman, yaitu apa, teman-teman? Jaga perkataan kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak mau Tuhan teman-teman kami dibully Tuhan. Kami akan menegur Tuhan kalau ada yang ngebully Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, berikan kami Tuhan seorang hati, seorang hamba mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.